kita mulai lagi ya, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita sudah masuk pertemuan keempat ya, kalau nggak salah, setelah UTS, yaitu kita akan membahas lanjutan dari model vektor autoregresif, yaitu pada siang hari ini kita akan membahas VECM ya, Vector Error Correction Model. Oke ya, ini bahannya ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah masuk ke vektor autoregresif, salah satu model Oke ya. Nah, asumsi utama dari model VAR, seperti halnya model-model time series yang lain adalah bahwa variabel-variabel yang digunakan ya dalam estimasi model tersebut haruslah variabel yang stasioner ya, stationarity ya. Tidak boleh variabel-variabel yang tidak stasioner. Kalau tidak stasioner maka harus dilakukan treatment terlebih dahulu. Makanya di sini ada uji unit truth, ada uji parallelogram dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melihat properti dari variabel atau data apakah memenuhi kriteria stationarity. Ya, makanya ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, tapi ada beberapa kasus di dalam finance di mana isu stationarity itu menjadi hal penting yang harus kita pertimbangkan atau kita waspadai karena dia merubah data ya. Kalau kita melakukan differencing itu kan kita merubah data dari data harga menjadi data return. Tentu saja ada informasi yang akan hilang. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati ya, meskipun stationarity itu penting, tapi dalam treatmentnya kita harus berhati-hati ketika kita melakukan transformasi data dalam rangka untuk menstasionerkan data ya. Nah, dalam pertemuan ini ada satu materi khusus di finance di mana justru isu stationarity itu kita bisa sikapi dengan pendekatan yang berbeda ya untuk menangkap long run relationship di finance ya long run relationship di finance. Jadi ada beberapa variabel fenomena-fenomena yang ada di market di sektor keuangan antar beberapa variabel itu memiliki hubungan jangka panjang. Yang kita bicarakan kemarin ya vektor autoregresif maupun ARIMA atau ARMA itu adalah short run relationship. Nah, sekarang kita akan switch ke pengembangan berikutnya itu kita melakukan long run relationship ya, memodelkan long run relationship dari beberapa fenomena-fenomena yang ada di finance. Nah, topik ini akan sangat berkaitan dengan tadi isu stationarity. Ya, kenapa? Ya, karena variabel-variabel finance ya, harga dan sebagainya rata-rata tidak stasioner. Ya, dan kita tahu bahwa variabel-variabel yang tidak stasioner jika kita paksakan untuk kita estimasi, maka dia akan menghasilkan berbagai macam masalah. Ya, makanya harus distasionerkan. Tapi dilemanya adalah ketika kita menstasionerkan data, maka akan ada informasi yang hilang, ada cost-nya. Ya, nah pada pertemuan kali ini ternyata ada beberapa kasus ya di finance di mana data-data yang tidak stasioner itu ternyata memiliki underlying information tertentu sehingga kita bisa ekstrak ya informasi mengenai long run relationship pada variabel-variabel tersebut. Nah, tentu saja dengan memperhatikan beberapa syarat-syarat tertentu yang itu akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Nah, ini sebelum masuk ke dalam model long run relationship, kita coba review dulu bahwa isu stationarity itu penting sekali di finance. Nah, kita sudah bahas ini sebelum TS ya, ada stationarity, ada white noise process dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini stationarity adalah kalau dipaksakan ya, ada variabel-variabel yang tidak stasioner kita regresikan, dia akan menghasilkan spurious regressions, ya, spurious regression. Apa itu spurious regression? Yaitu jika dua variabel kita satukan dalam suatu persamaan regresi, satu jadi variabel dependent, yang satu jadi variabel independent, maka biasanya dia akan menghasilkan R square yang tinggi. Ya, R square-nya tinggi sekali, meskipun kedua variabel tersebut itu sebenarnya tidak memiliki kaitan sama sekali.
Ya, makanya kalau kita lihat ketika kita mempresentasikan atau menyajikan hasil regresi dengan R-square yang tinggi, ya, untuk penelitian di finance itu biasanya justru menimbulkan kecurigaan, ya, menimbulkan keingintahuan lebih dalam dari orang lain, ya, dari rekan sejawat, dari peneliti lain. Why your R-square is so high, ya. Misalkan saya punya R-square-nya 80%, ya, 90% itu udah cukup untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kenapa R-square-nya tinggi sekali. Karena mereka khawatir terjadi spurious regressions, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika variable regression-nya tidak stasioner, ya, maka standar asumsi untuk menentukan atau menilai uji statistik, ya, uji hipotesis dengan menggunakan t-stat itu menjadi bermasalah, ya. Nah, ini pernah kita bahas kalau nggak salah, ya, value dari R-square ini dengan menggunakan beberapa percobaan. Nah, ini random walk ini sudah kita bahas. Nah, yang saya mau bahas langsung ke sini, ya, teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf sebentar. Nah, sini ya. Tapi ada beberapa variabel, ya. Kalau kita stasionerkan, kita difference, ya, kita differencing. Misalkan kita ketemu variabel X tidak stasioner, dia I1. Ya kan, variabel stasioner itu kan I0, ya. Nah, kalau ada variabel I1 berarti kan variabel tersebut baru stasioner kalau kita difference sekali. Kalau kita difference sekali dia stasioner, maka proses differencing itu kan berarti merubah data dari data level menjadi data difference, ya, dalam bentuk delta, ya. Nah, ini akan merubah tentunya, ya, merubah properti dari data, merubah informasi yang ada pada data. Yang tadinya harga sekarang menjadi return. Return di difference lagi bisa nggak perubah return, ya? Nggak banyak orang menggunakan data perubahan return. Jadi kita juga harus hati-hati dalam melakukan estimasi atau dalam melakukan transformasi variabel. Nah, ada di dalam finance ada sebuah apa namanya isu atau sebuah fenomena ekonometrik yang disebut sebagai co-integrations, ya, kointegrasi. Kita lihat istilahnya dulu, ya. Co itu kan biasanya bersama-sama, ya, correlations, ya, covariance. Itu kan semuanya diawali oleh co, ya. Jadi kalau kita lihat istilahnya co-integration, berarti ada sesuatu yang bersama-sama. Apa yang sesuatu bersama-sama itu? Integrasi. Jadi ada pergerakan bersama dalam jangka panjang. Nah, itu kita sebut sebagai co-integrations. Nah, kenapa ini kita kaitkan dengan stationarity, ya, dengan isu stationarity? Nah, ini karena ternyata inti dari co-integration adalah semuanya berkutat pada isu property stationarity pada setiap variabel, ya. Nah, umumnya begini, variabel-variabel yang tidak stasioner, ya. Nah, ini, ya, di poin pertama. Di kebanyakan kasus, ya, kalau ada dua variabel yang I1, maka kalau diregresikan harusnya residualnya atau errornya I1. Jadi saya tulis begini. Misalkan X, variabel X-nya I1. Kemudian variabel Y-nya itu juga I1, ya. Nah, cara bacanya gimana ini? I1, I itu apa sih? Itu integrated. Ya, kalau ada variabel di difference sekali, kemudian stasioner, berarti dia I1. Ya, integrated order 1. Kalau ada variabel, suatu variabel tanpa diapa-apain, ya, apa adanya, variabel itu sudah stasioner, berarti dia I0. Ya, I0. Kalau ada variabel di mana dia sudah di difference sekali, belum stasioner juga, harus di difference berikutnya, di difference kedua, baru dia stasioner, maka variabel tersebut kita tulis I2. Ya, jadi kalau kita lihat ada variabel X I1, berarti variabel X tidak stasioner. Dia baru stasioner kalau di difference sekali. Sama variabel Y juga demikian. Nah, kalau variabel X dan variabel Y I1 yang dua-duanya I1 ini, ya, di mana pada data level X dan Y ini tidak stasioner, jadi pada data level X dan Y tidak stasioner, ya, maka
Ya, kalau ini kita regresikan, misalkan katakanlah yang jadi variable dependent adalah Y, yang jadi variable independent adalah X. Ya, kita nggak usah ngedifference, kita pakai data level saja, data apa adanya. Jadi katakanlah kalau X dan Y ini harga saham dan indeks, ya sudah kita Y-nya adalah indeks, X-nya harga saham. Nah, itu ilustrasi saja ya. Tidak usah kita stasionerkan. Tapi kita tahu bahwa dua data ini tidak stasioner ya pada data levelnya. Maka biasanya umumnya ya kalau kita regresikan ya jika Y sama dengan A plus BX T ya, ini YT ya, time series kan. Nah, di sini kita tulis errornya UT ya. Maka biasanya U ini juga I1. Ya gitu ya. Keumumannya adalah kalau variabel yang tidak stasioner, katakanlah I22-nya I1, kita regresikan, maka residual atau error yang dihasilkan dari regresi dua variabel yang tidak stasioner tersebut, itu biasanya residualnya adalah tidak stasioner juga. Harus di-difference sekali supaya dia stasioner, I1. Gitu ya. Nah, ini keumumannya seperti ini. Ya, jika misalkan X1, X-nya I0, Y-nya I1, biasanya juga residualnya I1. Jadi salah satu dari variabel yang diregresikan tidak stasioner, maka biasanya residualnya juga I1. Atau error yang white noise atau stasioner, ya I0. Biasanya kan dua variabel yang tidak stasioner, jika diregresikan, dia menghasilkan residual yang juga tidak stasioner. Tapi ada kasus tertentu di mana dua variabel tersebut, meski sama-sama tidak stasioner, begitu diregresikan justru menghasilkan residual yang stasioner. Nah, ini kasus tertentu nih. Maka pada kasus ini, I, X, dan Y dapat dikatakan memiliki kointegrasi. Nah, gitu ya. Ini saya balik dulu nih penjelasannya. Langsung pakai contohnya ya. Jadi saya belum bahas apa itu definisi co-integration, tapi kira-kira secara statistik, secara ekonometrik seperti ini. Jika ada variabel yang tidak stasioner dikombinasikan, ternyata menghasilkan residual yang stasioner, I0, maka variabel tersebut, bisa dua atau lebih ya, dua variabel tersebut terkointegrasi, memiliki hubungan co-integrations. Ya. Nah, jadi apa itu hubungan co-integration? Jadi co-integration ini adalah hubungan jangka panjang dari dua variabel atau lebih. Katakanlah X dan Y itu dua variabel di finance, kalau keduanya memiliki hubungan co-integration, berarti dalam jangka panjang, meskipun mereka tidak stasioner, mereka move together, ya mereka bergerak bersamaan dan konvergen ke satu nilai tertentu. Itu ya. Nah, contohnya gini ya, ada harga spot, ada harga forward. Ya, kalau di komoditi, di bursa komoditi maupun di bursa falas itu kan ada harga spot, ada harga forward. Ya, harga spot adalah harga 3 hari kerja, harga forward adalah harga sekian bulan yang akan datang, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 bulan gitu ya. Nah, spot dan forward ini kan sebenarnya barangnya sama, underlying-nya sama, yaitu apa? Yaitu katakanlah nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya.
Spotnya katakanlah 14.000, forward one month forward 1 bulan, kurs forward 1 bulannya katakanlah 14.150, ya kan? Nah, kenapa ini angka ini berbeda? Tentu saja karena ada interest rate antara harga spot dengan harga forward. Ya, selama 1 bulan itu kan ada tingkat interest rate tertentu. Katakanlah nilainya seperti itu di market 14.000 dengan 14.150. Nah, dua harga ini kan merepresentasikan barang yang sama, yaitu nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya, tapi yang membedakan mereka adalah hanya term waktunya saja, time value of money-nya saja. Maka harusnya dia bergantung pada nilai interest rate-nya. Maka mestinya kalau spot price-nya naik, ya forward price-nya naik. Spot price-nya turun, forward price-nya juga turun. Itu yang saya bilang, spot dan forward price itu seharusnya punya co-integration. Dia dalam jangka panjang itu punya long run equilibrium. Ya, itu contoh kasus, contoh di dalam finance yang paling mudah gitu ya. Sehingga kita punya bayangan gitu. Jadi kalau kita ketemu satu saat dari hasil uji kointegrasi kita, ada variabel-variabel yang ternyata mereka move together dalam jangka panjang, iya berarti mereka punya kesetimbangan jangka panjang. Tinggal kita coba elaborasi lebih lanjut, apa yang menyebabkan mereka bisa move together dalam jangka panjang. Ya, contohnya penelitian di Malaysia tahun 2009, itu ada paper dari Chong and Liu ya 2009, dia mencoba mengidentifikasi apakah betul bank syariah itu benar-benar bebas bunga. Caranya adalah dengan cara menghitung kointegrasi, melakukan kointegrasi antara apa? Antara nisbah bagi hasil di bank syariah di deposito dengan tingkat interest rate di bank konvensional. Ya, hipotesisnya adalah kalau dia move together, ya maka antara bank syariah dengan bank konvensional dalam hal pricing itu nggak ada bedanya. Ya, deposito di bank syariah tetap akan mengacu pada deposito yang ada di bank konvensional. Ya, jika mereka move together, jika mereka ada kointegrasi, jika mereka tidak ada kointegrasi, ya maka mereka independen satu sama lain, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai co-integrations, ya. Jadi kita lihat poin yang ketiga nih, if variables are co-integrated, ya, it means that linear combination of them will be stationary. Ini bahasa ekonometriknya. Jadi kalau ada dua variabel terkointegrasi, linear combination dari dua variabel itu, di mana dua variabel itu sama-sama tidak stasioner, itu akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya stasioner, yaitu residualnya itu stasioner gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu apa namanya penjelasan sederhana mengenai co-integration. Ini untuk definition dari kointegrasi menurut Engel and Granger tahun 87. Ya, Engel yang kemarin bikin model Garch, ya model Arch, kemudian Granger yang kemarin kita bahas, dia ada di model VAR di bagian Granger causality. Nah, mereka berkolaborasi tahun 87, kemudian mereka membuat definisi mengenai co-integrations. Ya, jadi kalau variabelnya ada dua, ya X dan Y, maka hubungan co-integration-nya ada berapa? Ya, ada satu. Ya, X dan Y hubungan kointegrasinya ada satu. Karena variabelnya hanya ada dua. Tapi kalau variabelnya ada tiga, maka at least ada total hubungan kointegrationnya ada maksimal ada dua. Begitu juga dengan jumlah-jumlah yang lain gitu ya. Jadi co-integrating faktornya itu sebanyak K minus 1. Ya, jumlah variabel dikurang 1. Ya, jadi ini sangat mungkin diterapkan untuk set variabel yang banyak, ya lebih dari 2. Itu sangat mungkin kita kita coba petakan co-integration-nya. Katakanlah ada variabel A, B, C. Berarti kan ada A, B, ada AC, ada BC. Ya kan? Mana dari dari AB yang tiga ini itu mana yang memiliki hubungan co-integration kan kita perlu petakan. Gitu ya. Jadi ada AB, ada AC, ya, ada BC. Jadi co-integrating relationship ini juga bisa dilihat sebagai long term relationship. Jadi kalau kita bicara long run atau long term relationship in finance, maka biasanya ukuran yang kita gunakan adalah co-integration. Ya, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini ya.
contoh dari berbagai macam kemungkinan kasus real di finance yang memiliki hubungan kointegrasi. Tadi saya sudah sampaikan di awal spot and futures price ya atau spot and forward price. Ya ada harga emas spot, ada harga futures emas dalam bentuk futures, dalam bentuk instrumen derivatif. Tapi karena sama-sama barangnya emas, mestinya harganya berbeda, tapi dalam jangka panjang tuh dia arahnya sama gitu ya. Selalu ngikutin, spotnya naik, spotnya turun, futuresnya turun, gitu aja terus terusnya. Tapi tentu saja berbeda, ya numbersnya berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu. Kemudian yang kedua, ratio of relative prices and exchange rate. Ya, ini kalau kita lihat di teori keuangan di Inggris, misalkan, kalau kita lihat, kita komparasi exchange rate yang berbeda dengan menggunakan exchange rate antara keduanya ya. Yang ketiga equity price dan dividen. Equity price dan dividen itu kan sama ya. Equity price merefleksikan kondisi fundamental dari perusahaan, dividen juga merepresentasikan kondisi fundamental di perusahaan. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian contoh co-integration di dalam finance dan banyak contoh-contoh yang lainnya yang kita bisa coba lihat penerapan co-integration di dalam finance. Nah, di beberapa tahun terakhir penggunaan co-integration dalam berbagai artikel ini cukup banyak ya, cukup sering dipakai terutama kalau kita sudah bicara antar market. Biasanya co-integration ini dipadukan dengan VAR. Nah, bagaimana kalau tidak ada co-integration? Kalau tidak ada co-integration, maka itu berimplikasi pada series variabel-variabel tersebut itu tidak memiliki hubungan jangka panjang. Jadi ya mereka bergerak sendiri-sendiri saja. Tidak ada satu
error correction model adalah dengan menggunakan yang nomor 2 ini, ya, persamaan kedua. Ya, kalau kita asumsikan Y dan X, ya, jika X dan Y, ya, memiliki co-integration, memiliki hubungan co-integration, maka model ECM menjadi, ya, jadi kita regresi, jadi Y sama X-nya kita coba cek, oh ternyata dia residualnya stasioner, berarti dia X dan Y ini co-integration, ya, memiliki hubungan co-integration. Maka kita bisa regresikan Y-nya sama X-nya kita transformasi dulu menjadi variabel yang stasioner dalam bentuk delta YT, delta XT, jadi persamaan regresi jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, delta YT, delta XT, ya. Nah, kalau tidak ada co-integration, ya udah cukup sampai sini aja. Tapi kalau ada co-integration antara X dan Y, kita masukin namanya error correction model atau error correction component. Nah, ini kita sebut sebagai error correction component. Si YT-1 minus XT-1 ini. Ini kita sebut sebagai error correction term. Jadi apapun hubungannya, jadi beta satunya, karena antara delta YT dan delta XT itu hubungannya sekian, karena dia punya hubungan co-integration, ya, maka dia akan dikoreksi sebesar apa? Sebesar beta 2 kalikan dengan error correction term-nya. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Sebenarnya gampang ya, cuman kita perlu memahami secara logis apa yang disebut dengan co-integration dan apa itu error correction. Jadi kalau ada co-integration, nih orang nih ada hubungan jangka panjang nih, ya, misalkan gampangnya lah ya, si A si B, ya, suami istri punya kesamaan karakter, seharusnya dalam jangka panjang tuh dia begini. Kalau dia melenceng, entah yang suami atau istrinya, ya harus ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk mengkoreksi behavior dari mereka berdua dalam jangka pendek. Karena kita tahu seharusnya tuh dia nggak kayak gitu, ya. Sama di variable finance juga begitu. Seharusnya dia nggak seperti itu harganya. Ya, return-nya tuh nggak naiknya nggak setinggi itu, harus dikoreksi, direndahin. Ya, salah satu. Sehingga apa? Sehingga dia masuk ke dalam rel equilibrium-nya. Jadi semua disequilibrium yang terjadi itu kita bisa apa namanya? Kita bisa kembali sesuai dengan koridornya. Nah, dengan ilustrasi sederhana ini ya di persamaan kedua di persamaan nomor 2 ini kita bisa dengan mudah estimasi menggunakan OLS. Ya simpel banget ini ya dengan menggunakan OLS. Nah, jadi testing co-integration-nya mudah banget. Yang pertama adalah kita regresikan saja variabel yang kita anggap dia diduga memiliki hubungan co-integration. Tapi ingat, regresi yang pertama yang persamaan 3 ini, Y sama X-nya itu harus data level, bukan data yang sudah kita difference. Nah, setelah kita regresikan, kita simpan UT-nya. Nih, UT-nya kita cek, ya dia stasioner apa enggak. Kalau dia enggak stasioner, ya sudah, berarti dia memiliki hubungan co-integration. Jika stasioner, maka ya ada hubungan kointegrasi antara Y dengan salah satu X di sini. Apakah Y dengan X2, Y dengan X3, Y dengan X yang lain gitu ya. Nah, bisa saja ada dua co-integration ya, Y dengan X2 dan Y dengan X3. Ya, berarti ada dua error correction model, itu bisa juga seperti itu ya. Jadi gampang banget ini ya, tinggal kita uji stationarity-nya dengan uji stasioner ya. Bisa dengan DF ya, Dickey Fuller maupun augmented Dickey Fuller. Ini menurut Engel and Granger tahun 87 ya, Engel and Granger tahun 87, simple banget ya. H0-nya dari tesnya Engel and Granger adalah unit root in co-integrating regression residual. Jadi ada unit root. Kalau ada unit root ya berarti no residuals from co-integrating regression are stationary, berarti ada co-integrations, itu hipotesisnya. Ya, ini gampang ini. Tadi yang tadi saya jelaskan itu adalah steps-nya ada Engel dan Granger. Nah, ini mudah ya, manual regresi biasa itu bisa ya. Saya sering menekankan kepada mahasiswa di S1 maupun S2, kunci untuk memahami co-integration adalah kita pahami dulu ini nih, Engel and Granger approach. Kalau sudah paham,
maka nanti pengembangannya kita bisa terapkan di vektor autoregresif menjadi vektor error correction model. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah vektor, sudah matriks itu jelimet ya. Tapi sebenarnya sama aja. Yang membuat dia menjadi rumit kan karena dia multivariat. Tapi sama aja prosedurnya gitu ya. Nanti kalau kita belajar yang multivariat, kita tinggal belajar gimana cara membacanya, gimana cara melakukan ujinya. Secara matematik menjadi tidak terlalu penting. Kenapa? Karena ya kita sudah memahami angle and Granger approach. Jadi apapun kerumitan matematiknya, kira-kira story-nya akan tetap sama, tapi dengan apa namanya output yang berbeda. Ya kira-kira begitu ya teman-teman semua, sehingga kita tidak kesulitan dalam memahami inti dari suatu model ekonometrik. Ini angle and Granger. Berikutnya ini contoh saja ya. Saya skip saja ya. Ini contoh ya. Nanti kalian bisa baca buku di sini. Ini saya skip. Ini contohnya ya. Nah, saya langsung ke sini. Tapi ada juga kelemahan nih, angle Granger ini ada kelemahannya ya. Tentu saja ini karena cara yang sederhana pasti ada kelemahannya. Tapi seenggaknya model ini berhasil menjelaskan dengan bahasa yang mudah ke kita ya apa yang disebut sebagai co-integration. Apa saja kelemahan angle and Granger approach ini? Yang pertama, kelemahan pertama adalah atau masalah pertama adalah unit root dan co-integration testnya bisa memiliki daya apa namanya bisa jadi bermasalah kalau sampelnya sedikit ya. Kalau sampelnya sedikit, makanya kalau pakai data time series sampelnya jangan sedikit-sedikit, jangan pelit sampel. Ya, kalau kita mau penelitian kita pakai model time series, maka datanya jangan pelit ya, sampelnya jangan pelit. Kita harus berbanyak-banyakan sampel ya, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin bagus. Ya. Pak, saya pakai sampelnya cuman 5 tahun. Ya, 5 tahun periode frekuensinya apa? Bulanan. Oh, berarti 5 tahun cuma 60 titik. Ya, cuma triwulan, Pak. Waduh, triwulan lebih sedikit lagi. 5 tahun cuma 20 titik ya, pakai co-integration susah. Ya, nanti hasilnya bisa bias. Makanya kalau pakai data harian, nah lumayan lah 5 tahun tuh kita berarti punya 1.250 titik waktu. Ya, jadi sampelnya banyak. Kemudian yang kedua, we are forced to treat the variables asymmetrically and to specify one as dependent and the others as independent variable. Jadi tadi kan X dan Y, penjelasan saya tadi Y-nya, Y-nya itu sebagai dependent, X-nya sebagai independent. By assumption, kita men-treat seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan nggak jelas sebenarnya. Siapa sih hubungan kointegrasi itu ditemukan di mana? Y dependent X independent atau sebaliknya. Nah, itu tidak di-mention oleh si Engel and Granger approach. Yang ketiga, cannot perform any hypothesis test about the actual co-integrating relationship estimated at stage 1. Ya, jadi tidak ada uji hipotesis lanjutan terkait dengan actual co-integrating relationship yang sudah kita estimasi di stage 1. Ya, makanya di sini ada perbaikannya yaitu Engel and Yu ya, 3-step method. Nah, ini kita bisa inilah ya. Kalian bisa lewati ini. Yang penting apa? Kalian paham prosedur co-integration secara keseluruhan. Ini masalah statistical aja, masalah uji ekonometriknya saja. Di software itu sudah ada pilihan-pilihannya. Tinggal kita pilih mau pakai angle Granger, mau pakai angle Yu, sama kayak uji stationarity kan. Ada Dickey Fuller, ada augmented Dickey Fuller, ada Philip Perren ya, macam-macam ya. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Ya, mestinya hasilnya mirip-mirip. Ya, kira-kira begitu ya. Ini saya skip saja angle NU 3-step method. Nah, jadi berhenti dulu di sini, kalian nanti belajarnya ya. Yang penting kalau ini sudah paham, maka kita bisa ke next level, ya, yaitu co-integration pada model VAR. Ya. Jadi sementara sampai angle NUT step method ini kita tidak pada VAR, tapi pada single equation. Ya, supaya apa? Lebih mudah kita memahaminya. Begitu masuk ke model VAR,
yang lebih dari satu equation, pasti kita ketemu kerumitan-kerumitan tambahan, gitu ya. Jadi kalau kalian ternyata belum paham-paham sampai sini, apalagi nanti pakai model VAR untuk co-integration-nya pasti jauh lebih rumit, ya, jauh lebih susah untuk dipahami. Oke, saya lanjutkan dulu sampai ke model VAR ya, sehingga nanti saya sudah menjelaskan, nanti silakan Anda perdalam di bukunya ya, dan kemudian mencoba di softwarenya. Oke, nah ini ya, sekarang kita mulai masuk ke VAR. Angle Granger maupun angle NU itu tidak bisa digunakan pada multivariate time series model. Ya, pada model VAR nggak bisa, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Prinsip angle and Granger, angle NU itu bisa kita masukkan ke dalam VAR untuk menguji co-integration. Tapi karena sudah bentuknya matriks, ya kerumitan-kerumitannya muncul. Maka ternyata yang bisa mengusulkan satu model yang bisa menguji co-integration pada model VAR adalah si Johansen. Ya, jadi Johansen tiba-tiba muncul, ya, yang tadinya namanya hanya Engel, ada Granger, ada Yu, tiba-tiba Johansen muncul. Ya, dia mengumumkan bahwa dia memiliki propose model, ya, propose method yang bisa digunakan untuk menguji co-integration pada model VAR. Nah, jadi makanya kemudian di software-software statistik, ekonometrik, EViews dan lain sebagainya untuk menguji kointegrasi model VAR bisa menggunakan Johansen test, ya, uji Johansen. Nah, ini ya. Tapi pada prinsipnya prosedurnya sama persis. Cuman karena ini matriks, ya, karena lebih dari satu equation jadinya matriks. Nah, maka jadi lebih rumit prosedur-prosedur pengujiannya. Gitu ya. Nah, model VAR seperti ini sudah minggu sebelumnya, minggu terakhir ya, sebelum libur Lebaran ya. Kita tahu kita punya model VAR dengan G variabel. Jadi kalau G-nya adalah tiga variabel berarti ada 3 equation. Ini G kali 1, ini 3 kali 3, ini 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 1 lagi, 3 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 1, residualnya adalah 3 kali 1. Nah, pertama-tama model ini, VAR yang di atas ini, kita transformasi dulu menjadi bentuk VECM. Ya, bentuk model VECM. Ya, jadi kita difference semua nih. Difference YT-nya di sisi kanan semua di difference. Maka model yang kedua, kita lihat di sini sudah ada delta. Delta YT minus 1, delta YT minus 2, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi di paling depan ini ada namanya ya variabel, satu set variabel, parameternya adalah apa nih ya namanya ya kalau di Greeks nih ya, nanti silakan dicek sendiri nih namanya apa ini. Nah, ini tapi variabelnya tidak dalam delta, variabelnya dalam bentuk data level. Ini kan satu set variabel ya. Kalau ada 5 Y-nya ada Y1 sampai Y5 ya berarti di dalam model ini kita lihat ke sini, berarti ini 5 kali 1 dan matriks si matriks yang kayak gerbang ini 5 kali 5. Nah, uji co-integration pada Johansen itu berpusat di sini nih, di komponen yang pertama ini. Jadi modifikasinya jelas ya. Yang pertama kita punya ini, kemudian yang kedua, nah, kita bikin model seperti ini. Nanti yang akan dicek co-integration dengan menggunakan Johansen itu yang di sini nih. Nah, ya. Nah, di sini dikatakan matriks gerbang ini, ya saya kasih nama gerbang aja ya, matriks gerbang itu adalah long run coefficient matrix, ya, long run coefficient matrix. Nah, makanya semua uji co-integration pada Johansen tuh pusatnya di komponen ini. Jadi kebalik, kalau tadi kan di angle Granger, regresi yang pertama dulu, residualnya diuji stationarity, kalau dia ternyata white noise atau stasioner, maka langsung buat model ECM. Kalau VAR enggak, model VAR dirubah dulu jadi VECM, baru diuji ada co-integration apa enggak, gitu ya. Kenapa ya? Cuman masalah ini aja kan, yang satu lebih simple, persamaannya yang satu lebih rumit. Jadi proses prosedurnya itu dibedakan sedikit. Tapi basically sama ya, apa yang mau dicari, apa yang mau dipretelin di informasi apa yang mau didapatkan dari uji-uji ini tetap sama, yaitu dalam rangka memetakan co-integrations. Oke, nah ini ya.
Nah, ini perlu dilewat apa enggak ya? Nanti belajar sendiri deh ya. Ini sudah kan kalian udah dapat matek ya. Soalnya saya ke memiliki keterbatasan media. Kalau di kelas kan enak ya, saya bisa tulis-tulis di papan tulis. Tapi kalau seperti ini ya, media saya terbatas untuk menjelaskan ya. Oke, jadi kalau kita lihat di matriks gerbang tadi, saya sudah bilang dia adalah G kali G. Jadi kalau variabelnya 5 ya berarti 5 kali 5 matriks ya. Nah, biasanya matriks itu punya namanya karakteristik root. Nah, ini ya, karakteristik root. Ya, karakteristik root. Nah, ini apa itu karakteristik? Nah, kalian belajar lagi matriks deh. Ya. Nah, di sini dikasih simbol apa tuh namanya lambda. Ya, lambda itu adalah karakteristik root. Ya, yang mau kita uji kan uji unit root. Maka yang mau dilihat dari satu matriks itu adalah karakteristik root. Nah, nanti dinamakannya seringkali dinamakan dengan eigenvalue. Ya, eigenvalue atau eigenvector itu sebenarnya karakteristik root ya. Or set of root. Jadi bisa jadi dari satu matriks itu dia memiliki sekian karakteristik, lebih dari satu karakteristik. Nah, gitu ya. Jadi dalam rangka itulah maka muncullah persamaan seperti ini. Ya. Jadi matriks skalar ini ya, skalar kan berarti satu numbers. Nah, jadi ini kalau dimodifikasi jadi seperti ini. Nah, matriks IP-nya adalah identity matrix, ya, matriks identitas ya. Diagonalnya 1, off diagonalnya 0 ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, contoh ya. Contoh misalkan matriks gerbangnya ini adalah 2 kali 2 matriks. Isinya 5124 gitu ya. Maka karakteristik equation-nya berapa? Ya, 5124 pakai persamaan ini ya. Persamaan ini pakai persamaan ini sama dengan 0 kan, berarti 5124 matriks 5124 dikurangi matriks lambda, kita nggak tahu lambdanya berapa, dikalikan matriks identity. Identity kan 1, diagonalnya 1, off diagonalnya 0. Sama dengan 0. Ya, tinggal dikalikan aja. Pakai perkalian matriks ya, kita bisa lihat determinannya di sini. Nah, maka ketemulah persamaan ini. Nah, jadi matriks 5124 karakteristik equation-nya ternyata lambda kuadrat dikurangin 9 lambda ditambah 18. Bentuknya persamaan kuadrat ya. Nah, ini kan bisa berarti nilai lambdanya enggak satu ini, lambda sama dengan sekian dan lambda sama dengan sekian ya. Nah, di sini bentuknya apa? Kuadrat. Ya. Nah, karena bentuknya kuadrat, ya berarti kita bisa bilang bahwa karakteristik root dari matriks 5124 itu sekian dan sekian. Ya, kenapa? Karena karakteristik equation-nya kuadratik, bentuknya kuadratik seperti ini. Itu ya. Oke, semoga pada paham ya. Insya Allah. Udah puasa kan? Oke, nah berikutnya adalah solusinya. Nah, kita dari sini kita turunkan, ini gampang ya, turunin pakai pakai aljabar ya, bisa ketemu. Kita ketemunya lambdanya sama dengan. Nah, makanya tadi saya singgung, karakteristik root ini also known as eigenvalue. Nah, jadi karakteristik root si lambda itu kita kasih nama namanya nilai eigen. Ya, nilai eigen ya, eigenvalues. Ya, eigenvalues. Dan di setiap matriks itu punya rank. Punya rank. Ya. Apa itu rank? The rank of matrix sama dengan jumlah ya. Number of linearly independent rows or columns in the matrix. Ya, berarti berapa sih linear independent row and column pada satu matriks ya. Nah, di sini kalau dari contoh di atas ya 5124 matriks 2 kali 2 itu ranknya adalah 2. Independent kolomnya nih bisa kita lihat nggak ada independent kolom nggak ya. 5 tambah 5 ke 2 itu 3 ya, selisih 1,4 3 ya, 5 1 4
2, 4, nggak ada. Ya, jadi cuma ada 1 dari sekian. Jadi kita utak-atik. Ya, ternyata di sini rank-nya adalah 2. Apa itu rank-nya 2? Number of linearly independent rows or column in the matrix. Ya, jadi kita lihat dia misalkan ini kita ketemu 5, 2, 3, 1 ke 4, 3. Kita lihat diagonal 5 ke 4, 1, 2 ke 1, 1 juga selisihnya. Jadi ada 2 rank gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai rank. Jadi rank sama dengan R. Nah, simbol R tadi waktu kita bahas Engel and Granger itu dia R-nya adalah number of co-integrating factor. Nah, jadi dalam konteks inilah rank matrix ini kita sebut sebagai nanti numbers of co-integrating factor. Nah, jadi ya dengan tadi properti matrix sudah kita bahas, ada eigenvalue, ada rank matrix ya. Jadi kalau punya matriks A yang square ya, tadi seimbang, simetris 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, maka properti eigenvalue-nya adalah the sum of the eigenvalues disebut sebagai trace. Dan kemudian the product perkalian dari eigenvalue itu nilainya adalah sama dengan determinan dari matriks tersebut. Dan jumlah of non-zero eigenvalue itu adalah rank-nya. Jadi kalau tadi kita sudah ketemu eigenvalue-nya 6 dan 3, berarti rank-nya 2. Kenapa? Karena nilainya 6 tambah 3 itu bukan 0. Kalau lambdanya sama dengan 0, lambdanya sama dengan 3, berarti rank-nya 1. Gitu ya. Nah, karena dia bilangnya gini, number of non-zero eigenvalues adalah rank. Ya, perkalian antara eigenvalue 6 dikali 2, 6 kali 3 adalah nilai determinannya. Ya, nilai determinannya sama dengan 18. Jumlahnya 6 plus 3 adalah trace. Gitu ya. Nah, maka kalau kita kembalikan ke persamaan VECM, yang tadi yang menjadi fokus perhatian kita yang komponen ini ya, maka tes co-integration antar Y itu dihitung dengan melihat berapa rank dari matriks gerbang ini. Melalui apa? Melalui eigenvalue. Jadi dicek dulu eigenvalue-nya berapa nilainya yang lebih dari 0. Gitu ya, yang lebih dari 0. Makanya di bawah yang different from 0. Kalau dia ketemu nilai eigenvalue-nya ada 3 eigenvalue, tapi yang satu 0, berarti co-integrating factor-nya ada 2. Gitu ya. Dari nilai eigenvalue yang 3 eigenvalue, yang 0 itu 2 eigenvalue 0, 1 eigenvalue 1 nilainya misalkan lebih dari 0 kan, maka cuma 1 co-integrating factor. Rank-nya itu cuma 1. Gitu ya. Apa namanya? Cara mengestimasi Johansson test ya, prosedurnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Maka eigenvalue itu diurutin sampai ketemu eigenvalue-nya sama dengan 0. Ya, eigenvalue pertama berarti yang tadi kasusnya 6, eigenvalue kedua 3. Habis itu udah habis karena cuma 2 eigenvalue gitu ya. 6, 3. Ya, berarti ada 2 hubungan kointegrasi. Jika variabel tidak terkointegrasi, maka rank-nya itu 0. Kenapa? Karena tidak ada eigenvalue yang lebih dari 0. Tidak ada eigenvalue yang nilainya itu lebih dari 0. Ya, jadi makanya dilihatnya itu melalui eigenvalue. Oke? Nah, jadi nanti prosedurnya seperti ini ya. Prosedurnya akan seperti ini. Ini saya skip aja. Nah, contoh ya. Katakanlah G-nya 4, berarti kan matriks gerbang ini adalah matriks 4 kali 4. Ya, 4 kali 4, kok nggak di... Nah, nanti jadi prosedurnya seperti ini. Pertama, R sama dengan 0, R sama dengan 1, sampai R sama dengan G minus 1. Ya, R sama dengan G minus 1 berarti kan kalau variabelnya 5, 5 kurang 1 berapa? 4. Jadi di prosedurnya dicek satu-satu secara bertahap. Pertama, yang ini dulu ya. Yang ini dulu pertama. Ya, H0-nya apa? H1-nya apa? Berarti H1-nya tidak sama sekali tidak ada hubungan kointegrasi pada 5 variabel itu. H1-nya at least ada 1 hubungan kointegrasi ya. Jadi 0, 1, 5. G-nya adalah 5. Nah, kemudian kalau at least ada 1 berarti R-nya 1. Sekarang tahap kedua nih, tahap kedua. Kalau signifikan juga berarti at least ada 2. Makanya di yang ketiga
R-nya sama dengan 2. Kalau ternyata nggak signifikan, ya udah berarti ada 2 co-integrating factor. Kalau masih signifikan, berarti masih lanjut lagi, ada lebih dari 2 co-integrating factor. Begitu ya kira-kira prosedur atau cara melakukan uji co-integration dengan menggunakan Johansen test, ya, dengan menggunakan Johansen test. Nah, ini hipotesis testingnya ya, nanti silahkan deh di apa namanya dipelajari lebih lanjut. Nah, kalau sudah sampai sini sebaiknya kita pakai software, pakai eFuse ya biar kebayang ya, biar kalian nggak nggak abstrak ya. Harus dimainkan eFuse-nya, jangan install doang, nggak dipakai-pakai ya, karena nanti nggak kebayang. Oke, saya kira sampai sini cukup ya. Nanti saya kasih video rekaman tutorial VECM dan co-integration dengan Johansen. Nanti Anda silahkan apa namanya cek ya, tonton tutorial itu, nanti akan saya kasih tugas untuk mencoba di eFuse-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, maka saya akhiri dulu ya. Nanti silakan cek di WA Group ya mengenai tutorialnya sama apa namanya eh apa tadi tugasnya ya, atau ngeliat emas deh. Ya, pokoknya nanti habis penjelasan Anda praktek ya. Kemudian silakan disampaikan kalau ada yang kurang mengerti. Gitu ya. Oke, sampai sini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita sudah bahas panel ya. Jadi topiknya cepat nih ya berubahnya. Jadi Anda semakin banyak ketinggalan ya semakin sulit mengikuti ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.